Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melakukan pendalaman iman dengan konten digital. Kami atau saya membawa tema tentang belajar dan berjalan bersama bimbingan Roh Kudus. Di sini sudah hadir narasumber kita, Mas Dion dari Prodi Pendidikan Agama Katolik angkatan 24. Dan tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke videonya. Teman-teman, sebelum memulai pembicaraan pada hari ini, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Kan tadi sudah Mas Dion sudah kenal, saya kan belum perkenalkan. Nama saya Yuda. Saya akan membawakan jalannya perbincangan kita pada hari ini. Dan kita langsung masuk saja. Sebelumnya teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang para pemirsa yang tersebar di mana-mana, pernah nggak sih kalian itu bingung menentukan arah hidup dan takut salah mengambil keputusan, atau merasa Tuhan kok seperti diam saja, Tuhan seperti tidak melihat saya? Nah, kalau teman-teman pernah, semoga video ini cocok banget buat kalian. Karena hari ini kita mau ngobrol tentang satu hal yang penting, yaitu bagaimana berjalan bersama bimbingan Roh Kudus. Dan sebenarnya dalam perjalanan hidup kita itu nggak pernah berjalan sendirian. Karena ada Tuhan yang selalu hadir dan sekaligus membimbing kita. Maka dari itu kita akan merefleksikan bersama, mengobrol bersama, dan semoga melalui video ini bisa meneguhkan kita semua, khususnya sebagai orang muda. Nah, baik Mas Dion, senang sekali atas kesempatan ini. Karena kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber khusus kita datangkan dari Pendidikat Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, yang pertama saya kepo banget ini Mas Dion, soal kenapa video ini harus mengambil tema berjalan bersama bimbingan Roh Kudus. Apakah ini penting banget buat orang zaman muda? Salah, balik Mas, bukan seperti itu. Maksudnya apakah ini penting banget buat orang muda zaman sekarang, Mas? Ya, baik. Terima kasih Mas juga. Salam bagi kita semua. Nah, saya bersyukur juga dapat berbagi dalam konten kesempatan ini. Menurut saya tema ini sangat dekat sekali dengan keadaan hidup orang muda di zaman sekarang. Karena masa muda itu penuh sekali persimpangan, berbagai banyak mimpi dan juga banyak pilihan, banyak tekanan, dan terkadang juga banyak kebingungan. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kita itu pasti butuh arah. Nah, sebagai orang beriman, arah itu bukan hanya dicari dari kemampuan diri, tetapi juga melalui tuntunan Roh Kudus. Dan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong. Nah, artinya Tuhan itu tidak meninggalkan kita, tetapi tetap menyertai dalam bimbingan kita melalui Roh-Nya. D.N.A. Brigham menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang membimbing umat menuju kebenaran. Jadi berjalan bersama Roh Kudus berarti percaya Tuhan, sungguh terlibat dalam perjalanan hidup kita. Begitu Mas Ida. Wah, sepertinya kok kayak berat sekali ya Mas. Jadi rasanya Roh Kudus itu terlalu abstrak gitu. Lalu caranya kita sebagai orang awam itu bisa mengenali karya Roh Kudus dalam hidup sehari-hari gimana Mas? Maaf teman-teman, tadi saya batuk-batuk dulu. Sekarang kita lanjut lagi ya Mas Dion. Tadi itu, maaf saya ulangi aja pertanyaannya. Kan tadi itu menurut saya penjelasan Mas Dion itu masih terlalu abstrak, masih terlalu seperti terlalu religi. Nah, lalu kalau dari kita yang awam itu bagaimana caranya kita bisa mengenali Roh Kudus dalam hidup sehari-hari Mas? Jadi seringkali orang itu kan membayangkan Roh Kudus
hadir lewat hal-hal yang spektakuler, padahal justru sering lewat melalui hal yang sederhana. Saat hati terdorong berbuat baik, saat berani jujur, saat terbuka dalam kegagalan, dan saat ada damai ketika memilih yang benar. Nah, di sana Kudus itu bekerja. Bahkan menurut dokumen perjanjiannya, Roh Kudus menuntun manusia bukan hanya lewat ajaran, tetapi melalui pengalaman hidup yang diterangi iman. Jadi pengalaman sehari-hari juga bisa menjadi tempat kita mengalami karya Roh Kudus. Oh, Gitu Mas Yuda. jadi intinya itu tentang saat kita jujur, saat kita berbuat baik gitu ya Mas. Ya, seperti itu. Saya juga banyak pengalaman tentang seperti itu, tentang tiba-tiba saya ingin berbuat jujur, tiba-tiba ingin membantu. Berarti itu Roh Kudus itu berkarya dalam saya, berarti Mas itu Mas. Iya, itu termasuk sudah membimbing dalam perjalanan hidup Mas Yuda. Kan kalau pengalaman saya itu terlalu biasa ya Mas. Mungkin kalau dari Mas Dion punya pengalaman konkret gimana yang saat rasanya Mas Dion itu seperti dibimbing Roh Kudus gitu Mas. Nah, saya itu pernah mengalami ketika masa-masa saya itu kebingungan untuk menentukan langkah hidup saya. Ada banyak pilihan dan tentunya saya itu takut salah untuk melangkah. Nah, tapi saya itu melalui doa, terus melakukan refleksi dan juga masukan-masukan dari orang-orang terdekat, dan juga mendapat damai yang perlahan tumbuh. Nah, di situ saya sadar Tuhan itu sungguh menuntun saya. Waktu itu saya juga belajar bahwa bimbingan Roh Kudus itu kadang tidak datang seperti jawaban yang instan, tetapi lewat proses, dan justru di proses itu iman saya itu langsung dibentuk. Nah, di situ saya percaya banyak orang muda juga yang pernah mengalami hal seperti yang saya alami ini tentunya. Gitu ya Mas Dion. Ya, sudah. Jadi saya tadi sudah mendengar juga Mas Dion terkait pengalaman yang berkesan, dan di sini saya ingin bertanya sedikit Mas. Jadi berarti jalan bersama Roh Kudus itu berarti juga belajar peka juga berarti Mas? Ya, betul sekali Mas Yuda. Dan kepekaan itulah dilatih. Ada 4, yaitu yang pertama doa. Nah, ketika tanpa doa itu sulit mendengar Tuhan. Terus yang kedua ada sabda Tuhan, karena adanya sabda Tuhan membentuk hati dan pikiran kita. Terus yang ketiga ada refleksi hidup, yaitu belajar membaca pengalaman dengan terang iman. Terus yang keempat, kepedulian terhadap sesama. Dalam dokumen Kompendium Ajaran Sosial Gereja artikel 193 dikatakan solidaritas adalah komitmen teguh demi kebaikan bersama. Jadi berjalan bersama Roh Kudus bukan cuma soal relasi pribadi dengan Tuhan, tapi juga bagaimana kita hidup bagi sesama. Wah, berarti pengalamannya kompleks sekali Mas. Kalau dari saya, jadi Roh Kudus itu tidak hanya menuntun berarti Mas. Ya. Tidak menuntun hidup badan kita, tetapi juga membentuk bagaimana cara kita hidup bersama. Dan gimana ya Mas? Sebelum kita akhiri Mas, mungkin ada nggak pesan-pesan dari Mas Dion untuk para teman-teman muda di luar sana Mas? Ya, kalau pesan dari saya cukup sederhana, jangan takut untuk menjalani hidup dan jangan merasa sendirian. Tuhan berjalan bersamamu. Roh Kudus menyertaimu, dan juga belajarlah peka, berani percaya diri, dan tetap berani melangkah. Karena hidup yang dibimbing Roh Kudus akan selalu punya arah dan selalu membawa damai. Oke, pesan yang sangat luar biasa Mas Dion. Dan untuk para orang muda di luar sana, dari pesan-pesan tersebut kita bisa terapkan pesan-pesannya mulai dari hari ini juga. Jadi, dan aku juga ingin mengajak orang muda untuk nonton video ini lalu berefleksi.
Yang pertama, teman-teman nanti setelah menonton video bisa merefleksikan. Yang pertama, dalam hal apa ketika kamu sedang butuh tuntunan Roh Kudus saat ini? Lalu bahan refleksi yang kedua, pernahkah kamu merasa Tuhan membimbing langkahmu? Dan yang ketiga, langkah kecil apa yang mau kamu lakukan supaya lebih peka terhadap Roh Kudus? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Mari kita belajar bersama sebagai sesama peziarah iman. Dan terima kasih banyak untuk Mas Dion dan teman-teman muda yang sudah menonton dari manapun asalnya, dari seluruh Indonesia. Dari kesempatan tadi kita bisa belajar bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Roh Kudus selalu hadir menuntun langkah kita, baik dalam pilihan hidup, dalam pergumulan, dan dalam mimpi-mimpi kita. Oke teman-teman muda semuanya yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa hidup ini adalah tentang diri kita sendiri, bagaimana mencapai cita-cita, memperoleh prestasi, atau menjadi lebih baik dari orang lain. Namun sebagai orang beriman, kita diajak untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 dikatakan bahwa ia tidak meninggalkan para muridnya, melainkan mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka. Ini berarti bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Roh Kudus selalu hadir untuk membimbing, menguatkan, dan mengarahkan kita dalam mengambil keputusan yang benar. Karena itu, ketika kita merasa ragu untuk berbuat baik atau membantu sesama, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberi keberanian dan kekuatan kepada kita. Seperti juga yang dijelaskan oleh perjanjian, Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang membimbing umat menuju kebenaran. Salah satu kebenaran yang perlu kita hidupi sebagai orang muda adalah hidup dalam solidaritas. Roh Kudus mengajak kita untuk membuka mata dan hati terhadap kebutuhan orang lain, bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Di dalam kompendium ajaran sosial gereja pada artikel 192 juga mengingatkan bahwa solidaritas itu bukan sekedar rasa iba, tetapi kesadaran bahwa kita semua saling terhubung dan bertanggung jawab satu sama lain. Sebagai orang muda, kita dapat memulai solidaritas dari hal-hal yang sederhana, seperti mendengarkan teman yang sedang memiliki masalah, membantu teman yang kesulitan belajar, atau terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan dan gereja. Tindakan kecil yang dapat dilakukan dengan kasih dapat membawa dampak besar bagi orang lain. Di dalam artikel yang 193 juga menegaskan bahwa solidaritas bukan hanya rasa sedih melihat penderitaan sesama, tetapi tekad yang kuat untuk mengusahakan kebaikan bersama. Orang muda Katolik tidak dipanggil menjadi penonton yang hanya melihat masalah di sekitar mereka, tetapi dipanggil menjadi pelaku perubahan yang menghadirkan harapan. Ketika ada teman yang dijauhi, kita berani merangkulnya. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, kita tergerak untuk menolong. Ketika ada ketidakadilan, kita berani menyuarakan kebenaran. Jadi, dari pesan-pesan tersebut harus kita hidupi. Semoga setelah nonton video ini, kita makin berani berjalan bersama bimbingan Roh Kudus. Kalau video ini menakutkan iman, bagikan juga kepada teman-teman kalian ya Mas Dian. Betul. Bagikan kepada teman-teman kalian, teman muda, teman yang tua boleh, Bagikan bapak, ibu, semuanya, nenek, kakek, semuanya boleh dibagikan. Supaya entah tidak hanya orang muda yang mengalami kasih Tuhan, tapi semua umat beriman bisa merasakan kasih Tuhan. Dan ini akhir acara kita ya Mas Dion. Ya. Kami pamit. Salam, Tuhan memberkati.